Shalom semuanya. Halo pencinta catur, khususnya yang hobi problem catur. Jumpa lagi di channel Kiwong AGP. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah mau mengklik dan mau menonton video ini. Dan saya doakan semoga kalian tetap sukses bersama keluarga, selamat dan sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah problem yang tentunya tidak kalah menarik dengan problem-problem lainnya, yaitu problem catur dua langkah. Jadi ini bukan problem 3 langkah atau 1 langkah atau problem solusi lainnya. Ini adalah hanya problem 2 langkah. Ya, hitung-hitung ngasah otak kecil-kecilan, dan problem ini menurut saya ya bisa dibilang ringan atau gampang, tergantung pada kalian yang mau berpikir dengan cermat dan teliti ya. Menurut saya itu ya. Saya rasa mungkin kalau udah master ya, buat yang ahli catur dan mitra catur, mungkin problem ini ringan ya. Tapi mungkin kalau buat pemula atau yang biasa saja, mungkin tidak segampang itu. Mereka harus berpikir dulu ya, untuk beberapa menit atau beberapa lama baru mungkin bisa ditemukan. Itu ya teman-teman. Ini hanya problem hiburan buat di rumah ya. Selagi suntuk ya, itu pun buat yang hobi catur ya. Tidak ada salahnya kita membuka problem catur sambil mengotak-ngatiknya. Dan mungkin ya buat yang buat puasa, sekalian buat menunggu berbuka puasa. Oke teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita bahas problem catur 2 langkah matnya ya. Seperti yang sudah kalian lihat saat ini ya, susunan problem caturnya seperti ini ya, baik buah hitam maupun buah putih ya, sudah terlihat jelas ya posisinya. Nah sekarang tinggal coba kalian pikir analisa, atau silakan kalian beberapa saat untuk memikirkannya, apa kuncinya dan bagaimana solusinya ya. Oke teman-teman, sekarang sebelum kita membuka kuncinya dan solusinya serta bagaimana pemecahannya, seperti biasa saya akan membuka dulu beberapa analisa ya, beberapa analisa atau jalan lain selain kunci ya, apakah bisa mati atau tidak ya, supaya teman-teman juga bisa bisa memahami ternyata selain kunci ya tentunya pasti tidak akan mati ya. Coba perhatikan teman-teman beberapa analisa yang saya lakukan ya, yang saya coba di problem catur 2 langkah mat ini ya. Dan tentunya nanti setelah ini akan saya buka kuncinya dan bagaimana solusinya serta bagaimana cara pemecahannya. Kalau bisa teman-teman jangan skip dulu, jangan langsung buka kuncinya, biar teman-teman tahu, biar teman-teman ngetes kemampuan sendiri, kemampuan berpikir otak sendiri ya. Karena saya rasa ini problem catur tidak terlalu berat ya. Mungkin itu kalau Anda teliti ya pasti bisa menemukan jawabannya. Oke teman-teman, silahkan lihat dulu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi analisanya. 1 langkah putih oleh menteri ya. Raja lari ke G6, kemudian cek lagi oleh menteri ke F7, dan di sini langkah keduanya tidak mati ya, karena langkah raja masih bisa lari ke H6. Oke, kita balik lagi ke posisi semula, kita lihat lagi analisa lain ya. Oke, analisa berikutnya skak oleh gajah ke G4 ya. Maka di sini raja hitam pasti akan makan gajah ya di G4 ya, karena sudah tidak ada jalan lagi ya. Nah setelah itu menteri melakukan skak untuk langkah yang kedua, dan tentunya di sini sudah jelas banget ya, menteri akan dimakan oleh kuda yang berada di F3, dan langkah yang kedua ini tidak mati ya, karena seharusnya mati dalam 2 langkah, dan raja bisa lari ke H3 ya. Kalau nggak dimakan menterinya oleh kuda ya, raja lari ke H3. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, beberapa analisa sudah dilakukan ya, sudah diperlihatkan, dan ternyata tidak mati karena memang bukan kuncinya ya.
Kalau memang bukan kuncinya, ya itu tidak mati. Oke, sekarang mari kita lihat seperti apa kuncinya dan bagaimana solusinya dan bagaimana pula cara pemecahannya. Mari kita lihat sama-sama dan kita samakan dengan perkiraan punya Anda ya. Jadi kuncinya di problem catur dua langkah ini adalah menteri ya teman-teman. Kuncinya adalah menteri ke G7 ya, dari F6 ke G7 ya. Nah, bila mana raja hitam memakan pion putih yang berada di H4, maka checkmate langsung oleh menteri ke G4. Nah, seperti itu ya teman-teman ya matinya. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke posisi semula untuk melakukan kunci yang kedua atau langkah yang kedua dalam alternatif problem catur dua langkah ini. Kuncinya tetap yaitu menteri putih dari F6 ke G7 ya, untuk melakukan penutupan jalur ya supaya raja jangan keluar. Dan di sini kalau kuda hitam F3 ke G5 maka akan dimakan oleh menteri putih, langsung checkmate di sini ya. Nah, itu teman-teman untuk alternatif yang kedua, dan sekarang kita kembali ke posisi semula ya. Oke teman-teman, sekarang kita mari melihat alternatif yang ketiga ya. Tetap kuncinya yaitu menteri putih yang berada di F6 ke G7 ya. Nah, di sini teman-teman, kalau seandainya kuda hitam yang berada di F3 memakan pion putih di H4 ya, maka langkah kedua selanjutnya untuk putih adalah checkmate langsung oleh gajah yang berada di E6 langsung ke G4. Nah, seperti ini ya teman-teman, matinya seperti itu ya. Jadi langkah keduanya langsung checkmate oleh gajah ya ke G4. Selanjutnya ini adalah alternatif yang keempat ya teman-teman. Kita lihat bagaimana alternatif yang keempat. Tetap kuncinya itu ya menteri ke G7. Nah, sekarang bagaimana kalau di hitam menjalankan benteng yang berada di H8 ke G7 ke G8 ya, mengancam menteri. Nah, di sini kalau menteri terancam, maka langkah keduanya adalah tetap menteri yaitu skakmat ke H7 ya. Nah, di sini mati ya. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu untuk problem catur dua langkah matnya. Semoga bisa menghibur, dan memang problem catur ini yang saya hadirkan, yang saya suguhkan memang untuk hiburan ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Assalamualaikum.